Batanan maning, batanan maning, batanan maning. Hiu pada Bali mangkebumen mudik ya maning. Batanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kebumen TV. Iya, ketemu lagi kita di Batanan Maning. Ya, Batanan Maning, Maning Batanan. Bersama saya Pamit Pratama dan juga Ferry Wardani. Dan ini seru banget karena kita di tempat wisata. Tempat wisata apa ini? Ini namanya Ini aku kok dredeg ya. Aku kok dredeg ya ternyata kita. Sagara View of Karangbolong. Iya, Sagara View. Wih, Keren banget. View-nya banyak Sagara ya? Iya, Dan Segara. Segara. Ini di deket-deket sama Karangbolong tuh. Dan ini kita ada salah satu spot-spotnya ini namanya Jembatan Kaca. Ini aku kok dredeg ya. ada lagunya. Apa? Iya. Jembatan Kaca Ngarang. berikan suara. Ini keren banget, tahu nggak sih? Iya. Oh ya, di Sagara View of Karangbolong ini banyak sekali spot-spotnya. Banyak sekali, mau foto-foto selfie, mau Aha. mau menginap juga banyak tempatnya di sini. Pokoknya Sagara View of Karangbolong ini sangat lengkap. Ada itu juga tuh shuttle. Oh, untuk shuttle. Nanti tenang. Nanti kita akan diberi penjelasan secara lengkap. Iya, tenang. Tadi Tommy kan bilang ada shuttle. Ini shuttle ini untuk membawa pemirsa yang atau berkunjung pengunjung, ke Sagara View, tapi tidak berani naik karena memang medannya Jalannya. begini. Disediakan shuttle. Jadi kalau yang naik motor nggak berani juga, nanti kita pakai Kalau shuttle. atau motornya Gali yang geter itu. Nah. Ya sudah, kita mau jalan-jalan. Di sini ada apa aja? Wah, Kayaknya keren-keren, keren-keren. seru-seru. Kira-kira berani nggak? Itu tuh Nanti. ada Ya, cop. pemirsa yang nggak tahu. Biar penasaran. Kalau Kan hari pemirsa kita nggak ke tahu. sana. Nanti pokoknya kita bakal lihat Keliling-keliling. satu per satu. Oke. Dan Berapa? harga tiketnya berapa? Biar pada paham sangunya berapa. Batanan ya, kesangunin Bob. Ya kudu. Nah. Yang pasti masih di Badan Maning. Maning-maning Batanan. Badanan Maning. Maning-maning Batanan. Ya, kita Aduh. masih ada di Sagara View of Karangbolong. Dan sekarang kita ada di salah satu wahana Ya. yang membuat kok deg-deg ser juga ini dari tadi, tapi ini pasti aman. Sudah dipastikan Aman, aman. dong. Dan cuma 10.000 cuma 10.000. untuk bisa menikmati sensasinya. Apa tadi namanya, kursi putar? Kursi putar. Kursi putar, ini view-nya langsung Sagara, lagi-lagi Sagara. Kirain kursi pelaminan. Nggak, bukan dong. Katanya kursi putar. Ah, ya. Baik, seperti biasa Nah, kan, nih. Kita juga akan bagi-bagi informasi. Ya, juga. Ini untuk yang kemarin merantau. Merantau nih, Tidak mungkin. tahu perkembangan Kabupaten Nah, Kebumen, ini. saatnya menyaksikan Badanan. Kita bakal kasih yang bagus. Nah, selain juga di Sagara ini juga kreatif-kreatif dalam bikin Wahana. wahana-wahana. Ternyata ada salah satu orang di Warga Kebumen warga Sempor yang ini sudah sepuh. sepuh. Oh, Nah, ini mempunyai kreativitas berarti. Oke. Salah satunya di Mbah Lento. Aha. Mbah Lento apa Mbah Lento ya? Itu membuat apa tuh? Membuat wayang kulit. Woi, sekalipun di usia senjanya, tapi Mbah Lendo masih produktif. Produktif sekali. Seperti apa wayang buatannya Mbah Lendo? Ini dia. Desa Donorojo, Kecamatan Sempor, ternyata memiliki potensi produksi wayang kulit. Hal ini terlihat di sanggar milik Atmo Wikarto, 74 tahun, warga Dukuh Trawas RT 6 RW 1, Desa Donorojo. Atmo Wikarto atau lebih dikenal dengan Mbah Lento, setiap hari membuat wayang kulit dengan bahan baku dari kulit sapi, kulit kerbau yang ia beli dari pedagang. Menurut Mbah Lento, untuk membuat wayang kulit butuh ketelitian dan ketelatenan. Setelah kulit dipola sesuai toko wayang yang akan dibuat, selanjutnya kulit ditata sesuai guratan yang ada pada kulit. Untuk mempertegas dilakukan pewarnaan menggunakan cat minyak. Untuk pewarnaan, Mbah Lento biasanya dibantu seorang teman. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun Mbah Lento masih tetap produktif dan terampil dalam membuat wayang. Yang dibuat wayang jenis apa aja, Mbak?
Ya wayang golek, wayang kulit, topeng, barongan, eblek, kuda lumping, apa saja bisa Pak. Membuat satu wayang itu, misalnya kayak yang di sebelah itu Mbak, yang sebelah itu wayang apa itu Mbak? Ini wayang Werkudara. Nah, kalau wayang Werkudara itu satu itu berapa hari Mbak? Paling tidak 3 hari. 3 hari ini. Satu natah, cuma natah. Kalau sama ini ya 5 hari lah. 5 hari satu. Kalau buat topeng ya 2 hari lah. 2 hari. Dari kayu apa Mbak? Kayu pule. Selain membuat wayang kulit, Mbah Lento juga memproduksi wayang golek menak. Menurutnya pembuatan wayang kulit lebih rumit karena harus melukis wajah sesuai karakter. Wayang buatannya dijual dengan harga puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Untuk satu paket wayang kulit sebanyak 120 tokoh wayang dihargai hanya 50 juta rupiah. Untuk wayang golek menak dengan jumlah 60 tokoh dihargai 15 juta rupiah. Mbah Lento juga membuat karya seni lain seperti topeng cepetan, alat musik tradisional seperti kendang, saron, dan lainnya. Kecintaannya terhadap seni tradisional sudah dimilikinya sejak usia remaja. Selain sebagai pembuat wayang, Mbah Lento juga piawe memainkan alat musik tradisional. Semua kemampuan ia miliki secara otodidak tanpa sekolah formal. Dari Sempor, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Wow. Sekarang pintu surga. Wah, pintu surga. Ini pintu Romawi. Oh, ini pintu Romawi ya. Sekarang Iya. kita ada di salah satu spot lagi. Setelah kita tadi duduk-duduk di kursi panas itu tadi. Dan kita nggak bakal berdua lagi. Aku mau manggil ini, ini yang dia, bau rekso, yang bau rekso dari Sagara View of Karangbolong. Ini dia, Mr. Ibnu. Jeng, 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 Mr. jeng, 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 Ibnu. jeng, jeng, jeng. Mr. Melu Melayu, Melu. Ibnu. Ikut Melayu. Datanglah. Iya. Halo, apa kabar Mas Halo, Ibnu? Mas Ibnu. Ini Mas, boleh di tengah Mas Ibnu? Sini Ya. aja Mas Ibnu. Oke. Mas Ibnu, ini kita sampai tadi keliling-keliling Mas. Ya. Di Sagara tadi kita sudah naik itu komedi putar. Ya. Kursi putar, Kursi putar. kursi neraka Bu. Aduh. Ya ampun, lumayan keren-keren. Nah, ini Mas Dan Ibnu. kita ini sampai di mana nih? Ini Titik- sekarang Di pintu Romawi. pintu Romawi. Masih ada satu spot lagi, Oh, Mas. masih ada spot lagi? Ada Masih itu. banyak. Iya, tapi beberapa yang di sini, yang Oh, lain iya. juga masih Oke. banyak. Oke. Di segmen 1 kita ada beberapa spot Spot. foto. Betul Kalau tadi sekali. di kursi Kursi putar. Ah, kursi putar. kursi Putar wes Putar. pinter lu, wes pinter lu, wes pinter. Kita Payung sekarang cantik. di pintu Romawi. Dan Mas Ibnu kalau boleh tahu untuk ke Sagara View of Karangbolong ini tiketnya berapa sih? Untuk tiket untuk ke Sagara View kita harganya di 20.000. 20.000. Itu sudah termasuk sama shuttle kita. Oh, Oke. jadi tadi ya yang misal mobil atau motor yang nggak berani naik Naik, sendiri, bareng satu disediakan aja. shuttle. Iya, bisa kita. Diantar sampai lokasi. Lokasi Baik. tujuan insya Allah dengan Selamat. aman, nyaman, selamat. Oke. Nah, kalau sudah ini kalau per spot itu berbayar lagi atau enggak nih Mas Ibnu? Ini per spot kita berbayar. Berbayar. Berapa? Untuk yang kita ada pintu Romawi, Ya. pintu surga sama jembatan kaca itu 10.000 saja. 10.000 loh. Sudah dapat 3 spot foto. Terjangkau 10.000 Pintu 3 spot surga. foto. Ada pintu surga? Ada. Ada. Tapi aku jangan sekarang, aku di luar aja nggak mau masuk. Jangan masuk dulu. Ayo, Mas Ibnu, sebelum nanti kita ke pintu surga, kita ngajak pemirsa dulu. Kita ada informasi, Mas, Oke. tentang pembuatan rejing. Rijing. Oh, ini ada warga Ambal yang Potensi dari Kabupaten Kebumen. Wah, Sangat oke. bagus itu untuk Iya. orang Oke. Kebumen. Seperti Tahu apa? rinjing? Tahu rinjing Mas Ibnu? Rijing apa? Tahu enggak? Rinjing. Oke, jadi biar tahu. Rinjing itu kayak baskom tapi dari bambu. Nah, ya itu dia. Anyaman bambu itu. Nah, betul. anyaman bambu. Oke. Seperti apa? Ini dia liputannya. Dukuh Ceting, Desa Surabayan, Kecamatan Ambal, sejak puluhan tahun lalu dikenal sebagai pusat kerajinan bambu yang menghasilkan berbagai produk khas seperti keranjang atau rinjing dan peralatan rumah tangga lainnya. Keahlian ini diwariskan secara turun-temurun, menjadikan kerajinan bambu sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Seiring perkembangan zaman, kerajinan bambu kini menghadapi tantangan besar berupa maraknya produk berbahan plastik yang lebih murah.
Akibatnya minat masyarakat terhadap produk bambu menurun drastis, begitu pula jumlah pengrajin yang bertahan. Meski begitu, di tengah gempuran produk modern, para pengrajin bambu di Surabaya Dukuh Ceting tetap bertahan. Mereka percaya bahwa produk berbahan bambu memiliki nilai keunikan, estetika, dan daya tahan yang tidak dimiliki oleh produk modern. Senira, salah satu pengrajin, mengatakan telah membuat rinjing sejak puluhan tahun, bahkan masih usia anak sudah diajarkan oleh orang tuanya. Kerajinan bambu tidak hanya sekedar sumber penghasilan, tetapi juga cara melestarikan budaya dan warisan leluhur. Harganya rinjing? Iya. Ya paling enggak 30. Kalau yang besar. Dijual kemana Ibu? Ke Kutoh Winangun. Ke pasar ya? Iya, pasar. Untuk saat ini pasaran ramai atau sepi Bu? Ya ramai, kadang ada, kadang enggak. Enggak pasti. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Ya, kita ke surga. Pintu surga, hop hop hop, jangan surga. ya. Di mana? Di Sagara View. Tapi kita di pintunya aja, nggak usah masuk. Jangan Ya, sekarang di pintunya masuknya. dulu aja. Masih Iya, lama, masih lama. Iya, tentu saja masih bersama saya Rati Wardani. Dan juga saya Tommy Pratama ditemani oleh Mas Ibnu. Woi, Mas Ibnu Sagara. Ibnu Sagara. Sagara bolong. Ya, oke. Oke, yang jelas di Badaran Manik ini spesial Hari Raya Idul Fitri. Betul sekali. Tayangan ini di 4 hari ke depan ya. Ya, oke. Ini hari pertama kita di Sagara, nanti kita kemana-mana. Oh, nanti tunggu aja, nanti kita Pelesiran kemana? terus. Pelesiran udah dengan Batan ya. Iya, Batannya Badanan plesir. maning, Yang menang Badanan Sagara ya maning, pada Badanan ini. maning. Nah, ini Mas Inu. Ini tadi kita di pintu Roma, sekarang kita tiba-tiba di pintu surga. Ini pintu surga juga sama kayak pintu Roma, 10.000 tarifnya. 10.000 tarifnya. 10.000. Semua sangat terjangkau ya tadi ya. Terus kalau boleh tahu nggak, kalau di sini misalnya nih ada orang yang memang nggak bisa moto, ada disediakan tukang moto? Kita sedia. Kita Pokoknya sedia, kan? di sini pengunjung kita bagaikan raja. Wih, Dimanjakan. Iya. boleh tahu fasilitasnya apa saja di sini? Ada toilet? Ada dong. Pasti Ntar kalau kencing ada. gimana? Emangnya Tahan bau pulang. Masuk langsung laut kan enggak. Iya. Terus ada musola? Ada dong untuk beribadah. Ada tempat makan, Mas? Ada dong, kalau lapar gimana? Oh iya bener. Nanti Ternyata selain di Resto Sagara Resto, ini juga ada ini ya warung-warung UMKM tetap support ya UMKM-nya Support, ya. kita fasilitasi karena Oke. kita sebelum di sini sudah ada beliau, kita makanya itu kita Memanfaatkan. Oke. tetap bersampingan lah. Gitu. Oke. Dan bagaimana harga-harganya? Biasanya kadang-kadang kalau Nah, tempat warung-warung wisata, itu ono sing nuto atau gimana? Diduduk. Nganggo pipolet. Untuk harga gimana Mas? Kalau di sini tarifnya terjangkau, itu tempe yang lebar itu hampir kayak punya Syahrini itu. Lekor. Cuma 5.000 di sini Bu. 5.000 Terjangkau. Makan tempe karo menikmati Iya. Biasanya kalau seperti ini. lihat pantai, lihat laut, kalau nggak sama mendoan itu kurang ya. Ya kurang sudah. ya. Baik, nanti kita bakal menikmati view-view yang lain, tapi kita akan juga mengajak kembali pemirsa Iya. untuk melihat Ini liputan ada cangkir cangkir dan gelas bambu buatan Ambal Tuh. tembus pasar nasional. Nah, cangkir. Wow. Buat dari bambu. Hmm. Apa orang rembes? Ya enggak dong. Kita saksikan aja liputannya. Ini Ini dia. dia. Konsep barang yang ramah lingkungan saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Barang ramah lingkungan selain lebih awet dan tidak mengandung zat yang berbahaya, limbah barang yang tak terpakai juga tidak mencemari lingkungan. Seperti cangkir dan gelas buatan Sukmadi, warga Dukuh Sabrang RT 2 RW 2, Desa Sidoluhur, Kecamatan Ambal. Cangkir dan gelas yang ia buat dari bahan baku berupa bambu sangat diminati oleh konsumen. Dengan pemasaran secara online, cangkir dan gelas buatannya sudah terbang ke berbagai pelosok Indonesia. Tak hanya itu, saking digemarinya, pemesanan cangkir dan gelas berbahan bambu ini bisa mencapai ribuan pieces per bulan. Menurut Sukma, usaha yang telah ia tekuni sejak 6 tahun lalu ini terinspirasi dari banyaknya bahan baku bambu yang ada di sekitar rumahnya. Bekerja sama dengan teman yang menekuni usaha kopi, dirinya membuatkan cangkir dari bambu. Ternyata cangkir dari bambu buatannya diminati masyarakat karena lebih ramah lingkungan. Karena sangat banyak sekali bambu yang tidak terpakai, saya
terinspirasi dari YouTube untuk membuat kerajinan yang ramah lingkungan. Produknya ada puluhan produk, dan ini salah satunya itu tumbler, miniatur, terus gelas, dan masih banyak lagi. Juga di sini juga menerima custom juga untuk pembuatan segala macam produk kerajinan yang dari bambu. Saat ini dibantu 2 orang tetangga, Sukma mampu memenuhi berbagai pesanan pelanggan. Selain membuat pesanan cangkir dan gelas, Sukma juga menerima berbagai kerajinan berbahan bambu, seperti kap lampu, stand HP, meja, kursi miniatur, serta gazebo. Untuk bambu, memilih bambu jenis wulung sebagai bahan baku. Menurutnya, bambu wulung selain lebih awet juga lebih mudah dibentuk. Saat ditanya berapa hari dirinya bisa membuat cangkir berbahan bambu, Sukma menuturkan bahwa dalam sehari dirinya bisa membuat 30 pieces cangkir. Berbagai barang kerajinan buatannya ia jual mulai dari harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Ini Sagara View. Sampai Sagara ini kudu foto di sini ya? Wajib kayaknya, wajib. Oke. Ini ada titik poin klik. Berarti memang suatu kewajiban memang harus dipenuhi. Ya. Seperti halnya kalau nih teman-teman yang mudik pulangnya baliknya tuh kudu bawa jajan. oleh-oleh. Nah, itu kurang afdol. Kurang afdol. Nah, ini ada warga dari Klirong itu ya? bisa bikin keripik sale pisang. Keripik sale Kan pisang. cocok tuh. Oleh-oleh. Orang-orang kota sana. Oleh-oleh sehat karena dari pisang. Betul Bisa sekali. buat besok buka puasa juga bisa. Wah, boleh. Ini udah lebaran. Kan puasa Sawal. Puasa Sawal. Dan selain itu juga boleh dong oleh-oleh di Sagara juga ada jualan souvenir merchandise gitu ya. Ada. Oke, di mana tokonya merchandise? Nanti. Sagara Hotel nanti kita Nanti kita ke sana. Oke. Nanti kita akan berjelajah ke sana. Yang jelas kita saksikan dulu, ini dia liputan dari keripik sale pisang. Sale dari pisang. Klirong. Berbekal keuletan, Triantini warga RT 1 RW 2 Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, kini mampu memproduksi keripik sale pisang manis hingga 150 kg per hari. Sukses usahanya diawali dari coba-coba dengan memanfaatkan pisang uter yang ada di sekitar rumahnya. 2 tahun berjalan, usahanya berkembang pesat. Permintaan keripik sale pisang manis yang terus meningkat membuatnya harus berburu bahan baku pisang uter hingga Purworejo, bahkan sampai wilayah DIY. Dibantu 6 orang pekerja, setiap harinya Triantini mampu memproduksi 150 kg keripik sale pisang manis dari bahan baku 5 kuintal pisang uter. Kalau dari pisangnya satu harinya 5 kintal. Kalau udah jadinya? Kalau udah jadi paling jadi 1,5 kintal keripik. Iya. Pemasarannya sampai mana? Pemasarannya sampai Kalimantan, Pekanbaru, Bandung. Ya Bandung, Jakarta, Surabaya juga. Untuk pemasaran, Triantini tidak mengalami kesulitan, bahkan sampai kewalahan memenuhi tingginya permintaan pasar. Apalagi harga jual keripik sale pisang buatannya yang renyah manis hanya Rp21.000 per kilogram. Melihat peluang pasar yang masih terbuka sangat lebar, Triantini sedang berusaha meningkatkan produksinya dengan menambah alat produksi. Dari Klirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Wah, kita sedang terbang di Ini mana di atas ini, ini Radzi? kita. Kita naik balon udara. Ini balon udara masih menu 10.000 juga atau berapa? Enggak, ini kita free. Oh, free. Fasilitas kita buat Ya Oke. Allah,
Wah, baik banget ini Mas Ibnu dan Sagara view-nya ini. Iya, yang jelas kita free. masih di Badanan Maning ya. Ada masih bersama Mas Ibnu. Dan juga saya Tommy. Dan juga Rati. Yang sekarang lagi ada di balon udara. Ya, tentu saja masih di seputaran Sagara View Ya, of Karangbolong. Ini rame banget Rame ya. banget ya Allah, ini Badanan Ini kafe apa ya? lebaran bener-bener. Ya Allah, deh. Badan ini. Pengunjung sampai berapa, Mas? Biasanya kalau lebaran berapa, Mas? Lebaran itu kita rata-rata 10 ribuan. Bu. 10.000. Itu manusia semua. Itu sebangsa semut sih. Oh, itu paling jauh dari mana yang pernah ada? Yang paling jauh kita itu dari Jerman. Jerman? Jerman ada. Udah mau Jerman ada, bentar Mas. Bu, sini Bu, ini dari mana Bu? Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, sini Iya. aja. Dari mana, Bu? Dari mana? Binangun. Cilacap. Ya Allah, jauh banget. Makanya Bu, saya Silo ternyata bercahaya. Wah, Cilacap bercahaya dong. Bu, sini Bu, foto. Foto-foto sini boleh. Foto-foto sini, Bu. Foto-foto sini Bu, enggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, Bu. Itu Bu. Rombongan dari mana ini Bu? Sekolahan atau apa Bu? Oh, Bang Sampah. Mantap. Bang Oke. Sampah, sukses dari Binangun, Cilacap juga sampai Bercahaya. sini. Jangan sampai belum pernah ke Sagara, apalagi jangan ngaku orang Kebumen. Durung tekan Sagara, of Karangbolong. Enggak apa-apa sini, Bu. Kalau Mas mau Ibnu foto, nggak mau apa-apa, teman Bu. sini. Orang ini Mas Ibnu siap melayani ibu-ibu. Oh, fansnya Mas Sampai Ibnu. patronde, Mas. Iya, patron itu hospitality maksudnya. Dadah ke kamera, Bu. Bu, Dadah, Bu. lagi syuting Bu, lagi syuting Bu. Nah. Kebumen TV, Kebumen TV. Kebumen TV gitu, Kebumen TV gitu Bu. Oke pemirsa, sekalian kita di sini memberi space untuk ibu-ibu dari Binangun Betul, Cilacap kita berfoto. sambil- Kita akan menyaksikan tayangan ada berita. Lihat usaha kerupuk di musim hujan. Nah, seperti apa ya para pengrajin kerupuk menjemur kerupuknya di musim hujan? Betul sekali, saksikan. Tentu saja. Ini dia liputannya. Ya, Wataya. Musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi Abdullah, pemilik usaha pabrik kerupuk di Desa Rejosari, Kecamatan Ambal. Pasalnya, hujan membuat proses pengeringan kerupuk menjadi lebih lama dari biasanya. Dalam kondisi normal, kerupuk yang dijemur di bawah sinar matahari biasanya kering dalam waktu 1 atau 2 hari. Namun, selama musim hujan ini, proses tersebut bisa memakan waktu hingga 5 hari bahkan lebih. Abdullah tetap menunggu hingga kering sempurna untuk menjaga kualitas kerupuknya. Walaupun agak terganggu, namun ia tetap bersyukur karena masih bisa berproduksi. Sejak tahun 1976, Abdullah menekuni usaha kerupuk yang merupakan usaha warisan orang tuanya. Biasanya keringnya berapa hari ini? Kalau panasnya nggak banter ya paling bisa 5 hari, 4 hari. Kalau musim panas? Musim panas ya 3 hari. Sudah kering. Jadi musim hujan bisa 5 hari. Bisa 5 hari, bisa seminggu. Bisa seminggu. Ada 2 jenis kerupuk yang diproduksi, yakni jenis rambak dan tengkolong. Setiap hari, pabrik milik Abdullah mampu menghabiskan 50 kg bahan baku. Produknya biasa akan diambil para sales untuk dipasarkan di wilayah Kutowinangun, Ambal, Mirit, dan sekitarnya. Pabrik kerupuk ini menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal di Desa Rejosari. Seperti dengan merekrut 5 warga sekitar untuk membantu produksi kerupuk. Dengan semangat, Abdullah terus mencari cara untuk menjaga usahanya tetap berjalan meskipun di tengah kendala cuaca yang sulit diprediksi dan persaingan usaha. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning, badanan. Nah, ini sekarang kita sudah ada di dalam ruangan. Setelah tadi kita di Panas-panasan. di luar panas-panasan. Sekarang kita dingin-dingin. Dingin-dingin. Ini di teater. Kayak teater. Ini Mas Ibnu. Bisa tolong dijelaskan sekarang kita berada di mana sekarang lagi? Kita berada di Sinema 7 dimensi ini apa? Jadi pemirsa di Sagara View of Karangbolong ini tadi selain spot-spot foto, juga ada bioskopnya ya, teaternya. Setelah tadi outdoor kita indoor. Indoor ini 7 dimensi. 7 dimensi. Ini tiket
tiketnya berapa? Ini tiketnya kita per orang 20.000. 20.000 per orang dan sekali jalan berapa misalnya? Kan ini ada berapa ini? Kursinya ada. Kita ada 12 kursi. Harus full seat atau cuma berapa Dua orang berangkat minimal? boleh enggak? Minimal kita 4 sampai 4. Oh, 4 boleh, gitu. 4 boleh ya. 4 berangkat ya? Ya, berarti ini baru 3, satu lagi berangkat ya. Satu lagi berangkat. Mas Ibnu, nah ini kita di sini mau nonton apa aja dan tersedia berapa film ini? Wow. Film ini dulu. Iya, mau ada yang sedih. Wow, tidak. Adventure. Ya, adventure atau petualangan aja. Nah, kita mau Durasi berapa durasinya? Durasi satu film sekitar 3 menitan. Itu 20.000 dapat berapa judul? Dua film, oke. Boleh teriak-teriak ya. Boleh, kalau mau gabin. Aduh. Tapi ini kita baru bertiga, ayo, Leh. Maju satu lagi, ayo, satu lagi. Ayo Satu sini, lagi. 4. sini. 4 berangkat. Kacamatanya mana kacamata? 4 berangkat. Kacamatanya? 4 berangkat. Oke. Anjing. Sambil kita mau nonton film, Ratih, Ya. ini kita ada berita tentang emping melinjo. Oke. Ada warga dari Bener Wetan, Kecamatan Ambal yang sukses jual emping melinjo melalui TikTok live Wow, shopping. keren. Itu sekarang ya orang Kebumen memang Online juga. upgrade. Mantap. Oke, kita nonton dulu ya pemirsa, nanti baru beritanya. Kita nonton dulu, kita saksikan dulu, Mbak. Adventure, Ayo, Mbak. teaser. Era digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM. Meski usianya tak lagi muda, Yulianto, pengusaha asal desa Bener Wetan, Kecamatan Ambal, tidak pantang menyerah, terus belajar memanfaatkan digitalisasi untuk menjual produk UMKM miliknya berupa emping melinjo. Emping melinjo yang merupakan salah satu produk makanan khas Kebumen ini berhasil dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia hanya dengan memanfaatkan sosial media berupa TikTok Live. Platform digital bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran sehingga masyarakat bisa mempunyai penghasilan yang lebih baik dan lebih produktif. Menurut Yulianto, bisnis yang ia kembangkan merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasalnya, produk berupa emping dibuat oleh masyarakat sekitar dengan melibatkan 420 pengrajin emping serta 30 anak-anak muda di kampungnya untuk aktif mempromosikan produknya melalui live TikTok. Usaha yang ia rintis kurang dari 1 tahun ini, jika dilihat perkembangannya sudah sangat pesat. Yulianto pernah mencatat rekor penjualan, yakni dalam 1 hari sebanyak 5 ton saat hari-hari besar. Sedangkan di hari-hari biasa, penjualan emping rata-rata mencapai 4 kuintal sampai 1 ton dalam 1 hari. Emping-emping ini Yulianto jual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Harga yang kompetitif dan kualitatif yang prima menjadi salah satu alasan penjualan emping ini bisa terus eksis bahkan meningkat di pasaran. Saya mencoba mengefektifkan, memberdayakan masyarakat, di mana saat ini lebih kurang 480 keluarga terlibat dalam proses produksi emping, dan ini sangat luar biasa, semua di luar perkiraan, semua ini keberkahan dari Allah, di mana akhirnya kami bisa mengangkat produk emping Kebumen, bahkan pernah kita mencapai sehari penjualan sampai 5 ton, itu pernah kita terjadi. Kalau sekarang, kalau di rata-rata per hari bisa 4 kintal sampai 1 ton, tergantung hari-hari tertentu pada saat promo atau momen tertentu. Jadi hadirnya emping di era digital menjadikan masyarakat mempunyai penghasilan yang lebih baik dan juga masyarakat bisa lebih produktif. Mudah-mudahan bukan hanya emping, tapi produk-produk rumahan di Kebumen juga bisa kita viralkan untuk di pasar digital. Sebagai inspirator, ia tak segan mengajak siapapun untuk belajar bagaimana mengembangkan bisnis secara digital. Ia mengaku sengaja tidak menggunakan brand tertentu untuk menjual empingnya karena ia ingin produk emping miliknya bisa ditiru oleh masyarakat dan bisa dipasarkan secara online. Pengembangan bisnis yang pertama, emping ini akan kita lakukan pembinaan untuk semakin banyak reseller. Artinya masyarakat, kenapa saya membuat live secara terbuka, supaya masyarakat bisa hadir, nonton, belajar
dan mengaplikasikan. Jadi sangat jarang di dunia digital yang live-nya itu boleh ditonton. Tapi di sini silahkan masyarakat yang ingin nonton langsung bagaimana cara mencari uang lewat dunia digital bisa langsung ke pendoponya saya. Bisa belajar langsung mempraktekkan, bahkan kita punya studio khusus yang bisa untuk latihan. Saya menyediakan studio itu bila untuk latihan silahkan. Nama brandnya apa ini Pak? Saya tidak mengeluarkan brand. Kenapa saya nggak mengeluarkan merek? Tujuan saya supaya bisa diduplikasi oleh orang lain. Jadi saya berharap produk emping saya ini diduplikasi oleh orang lain, oleh masyarakat. Karena dengan diduplikasi oleh masyarakat, harapan saya semakin banyak masyarakat yang mau melirik pasar digital. Dalam menjual produknya, Yulianto setiap hari melakukan live di beberapa akun TikTok miliknya, seperti Bos Emping, Juragan Emping, Pusat Grosir Emping, dan Bosmart. Keberhasilan Yulianto menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan media sosial dalam memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Oke. Ternyata ada pemirsa. Kita masih di Badananing. Maning Badanan. Dan juga saya Tommy Pratama dan ditemani oleh Mas Ibnu dari Sagara View of Karangbolong. Karbol disingkat. Kita masih di Sagara View of Karangbolong Ya. di Lebaran tahun 2025. Betul sekali. Ajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Sagara View. Nah, ini kita salah satunya ada fasilitas apa? Nah, Penginapan. Cottage. Mas Ibnu. Berapa ini Mas? Harganya berapa ini Mas Ibnu? Mau nginep di sini tuh kira-kira butuh spell uang berapa? Kalau di sini nggak terlalu mahal. Oh iya, oke. Berapa tuh? Kita di hari biasa Senin sampai Jumat itu di angka 699. 699. Kalau untuk weekend kita naiknya nggak terlalu banyak. Ya, jadinya berapa? 799 itu dapat. Lebaran. Nah, Lebaran ini, peak season ini. Kalau Lebaran kita mungkin habis pada dapat THR ya, oke. Minta THR. Ya. THR itu di harga kalau semisal sini tuh 1-2 jutaan. 1,2 juta itu dapat fasilitas apa saja? Kita itu ada di sini ada air panas air dingin. Iya. Klosetnya kita kloset duduk. Iya. Terus ada mungkin TV juga hiburan ya. Netflix juga ada sofa. Sofa, ada wih. kursi buat di kita sana-sana. Dapat sarapan nggak? Dapat dong. Bednya Mantap. berapa orang? Itu mungkin untuk kapasitas Keluarga dua dewasa, ya? satu anak kecil keluarga. Oh, untuk keluarga ya. Oke. Aman, Aman. berduaan. Waduh, sama keluarga juga aman, Mas. Karena ini view-nya langsung enak banget ya. Ini kayaknya kalau malam kita sambil melamun, lihat langsung ke samudra. Jangan melamun cerita-cerita, gendu-gendu rasa. Oh, gendu-gendu rasa ya, karena hidup itu penuh rasa. Rasain tuh. Oh ya, Ratih, ini kita ada berita lagi. Ini ada pabrik kacang Sangrai Meles setiap hari hasilkan 1 ton. Nah, ini ada di Kecamatan Adimulyo. Nah, betul sekali. Bawa balik ke tempat asal, tempat asal. Dan yang jelas sekali lagi kami juga ajak pemirsa yang belum pernah ke Sagara View of Karangbolong, ayo. Tapi langsung. Oh, aku udah pernah. Oh, tapi kan biasanya ada updatean ya, Mas, apa yang baru. Nah, baru pasti ada. Setiap tahun kita pasti ada yang baru. Yang merantau. Apa aja yang baru? Ayo kesini makanya. Tahu kalau betul. Sagara View of Karangbolong memang benar-benar suka bikin surprise. Betul sekali. Datang ke sini 1 tahun yang lalu, sekarang udah banyak perubahan. Betul. Oh ya, untuk hotel ada berapa unit ini? Kalau untuk cottage kita totalnya ada 18 kamar. 18 kamar, kalau yang satunya, yang atasnya? Villa kita ada 6 kamar. Kalau villa, bedanya villa sama cottage apa? Apakah penampungannya? Penampungan. Nampung berapa orang? Kapasitas? Kapasitasnya yang villa itu 4 bisa untuk 4 dewasa sama 2 anak kecil. Kalau yang ini cottage kita 2 dewasa 1 anak kecil. Itu kalau mau reservasi kemana menghubunginya? Apa lewat sosial media atau ada nomor WA-nya? Ada nomor WA-nya kita taruh. Nanti kita nih nanti di sini. Oke. Ya sudah, yuk kita sambil nonton ya. Ini Sagara View of Karangbolong sambil menyaksikan berita tentang kacang Sangrai. Adimulyo. Ini dia liputannya.
Berawal dari penyuplai kacang ke pabrik, kini Supriyono warga RT 1 RW 4 Dukuh Pesanggerahan, Desa Meles, Kecamatan Adimulyo bisa berhasil menjadi pengusaha kacang sangrai. Usaha kacang sangrai yang telah ditekuni Supriyono selama 18 tahun ini terus berkembang berkat permintaan pasar yang selalu meningkat. Supriyono memilih usaha kacang sangrai karena prosesnya lebih simpel, tidak membutuhkan proses perebusan. Untuk membuat kacang sangrai, bahan berupa kacang kering yang masih berkulit cukup dicuci, dikeringkan, kemudian di oven menggunakan oven khusus hingga matang. Sebelum dibungkus dan dipasarkan, kacang akan melalui tahap penyortiran. Menurut Supriyono, kacang sangrai banyak diminati karena teksturnya yang kering, renyah, mempunyai rasa alami, dan tidak menggunakan pengawet. Kini dibantu istri dan 10 orang karyawan, Supriyono bisa memproduksi kacang sangrai 1 ton per hari. Untuk bahan baku, kacang mentah didatangkan dari wilayah Jawa Timur. Kalau untuk bahan baku dari mana? Itu yang banyak dari Jawa Timur, Pak. Kalau sekali produksi berapa ton? Ya, kalau 1 hari 1 ton. Pekerja berapa melibatkan? Gimana? Pekerja berapa orang? Sekitar 10. Kalau untuk pemasaran kemana jadi, Pak? Itu ke Jakarta, Pak. Bogor, Bekasi, Cikarang, itu aja. Lokalan ya ada, cuman nggak banyak. Sementara untuk pemasaran, selain memenuhi permintaan lokal Kebumen, kacang sangrai buatannya juga dipasarkan ke beberapa kota besar seperti Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Untuk harga per kilogram kacang sangrai dijual dengan Rp25.000. Dari Adimulyo, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Mas Ibnu, itu villa mana yang cottage? Yang villa ini ya. Ya, itu resepsionis. Ini rumah resepsionis. Ini ada berapa Mas Ibnu? Kita itu totalnya ada 6, Mas. Ada 6. Ini villa ya. Cocok untuk keluarga. Apalagi keluarga berencana. Oke. Berencana sukses. Amin. Dan ini yang bawah ini cottage tadi ya. Cottage tadi ya. Ada 18 ya. Ada 18 kamar kita. Oke. Selalu full? Alhamdulillah kalau weekend full. Oh, kalau weekend turun dong Mas, tinggi banget. Kalau weekend full, kebanyakan tamunya tuh dari luar kota atau dari Kebumen saja? Biasanya gitu kita malah luar kota, kebanyakan itu plat R. Banyumas ya? Banyumas. Oh iya, Banyumas gitu. Tapi kita juga ada yang dari luar, ada yang udah pernah Jerman. Terus Malaysia Itali. Kemarin katanya Malaysia itu mau nggak pulang, mau nggak pulang katanya. Kalau nggak digoyang. Kayaknya mau bikin KTP sini tuh warga Malaysia. Oke. Aduh, kalau bicara soal tinggal di sini memang nyaman tenang ya. sekali. Mungkin mereka penat dengan aktivitas, mungkin juga pengen melihat samudera. Betul sekali samudera. Nah ini ngomong-ngomong samudera, ini biasanya samudera kan juga ada biota dan fauna-fauna yang mungkin seafood, ujungnya seafood. Seafood. Makanan. Kalau makanan khas di sini di Sagara Restonya apa ini? Apa aja Mas? Kita itu ada Sagara Buta. Aduh, Buta yang di Mas. Iya, terus Sagara Gobios. Habis lari keringetan kan di sini naik turun. Mau Buta lagi Gobios. Iya. Terus ada itu kita seafood-seafoodtan ya? Seafood beneran dong. Ada tom yang juga tapi kita kemasnya di dalam kelapa. Wow, unik kita sekali. sajikan karena kita pengennya berbeda dari yang lain. Itu kelapanya maksudnya cuma adanya tok apa sama kelapanya juga dimasukin jadi tom? Sama, ada kelapanya. Wih, keren. Ingin nyobain nanti deh ya. Harganya sampai berapa itu? Kita di angka mungkin nggak mahal sih, ya 100-an cukup. Oke, 100-an cukup untuk satu orang ya. Nah, itu bicara soal kuliner di Sagara View of Karangbolong. Dan di Kebumen juga ada yang khas. Yang apa itu? Kalau orang Kebumen bilang semuanya kayaknya udah pernah di sana deh. Kayaknya ya. Kayaknya. Kan kalau masuk ke Kebumen dari arah timur, dari arah Jogja itu di kiri jalan. Di Kuto Winangun. Ada sambal belut Pak Sunadi. Ini dia liputannya.
Bagi pecinta kuliner pedas, nama sambal belut Pak Sunadi yang terletak di Desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun sudah tidak asing lagi. Rumah makan yang sudah berdiri sejak 18 tahun lalu ini menyajikan sambal belut dengan cita rasa yang khas dan menggoyang lidah. Menggunakan belut segar langsung dari kolam, sambal belut Pak Sunadi dijamin kegurihannya. Selain sambal belut, berbagai menu lain seperti ikan wader goreng juga tersedia dengan harga yang terjangkau yakni Rp15.000–Rp25.000. Rumah makan ini selalu ramai pengunjung. Sambal belut Pak Sunadi buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Lokasi yang berada di tepi jalan raya memudahkan bagi para pengendara untuk singgah dan menikmati hidangan lezat sambal belut Pak Sunadi. Yang istimewa dari warung makan belut Pak Sunadi ini apa, Bu? Bisa sampaikan. Di sini spesialnya yang sering ini sambelnya. Sambelnya. Sambel belutnya. Terus untuk itu perharinya bisa menghabiskan berapa kilo? Kalau cuma dari biasa normalnya ya sekarang cuma 5 kiloan. Untuk hari rame itu? Hari rame ya 7 sampai 10 kalau rame. Nah, ini Villa. kita sampai villa. Kalau tadi kita di cottage yang 2 dewasa 1 anak, ini bisa lebih ke keluarga. Lebih ke keluarga. Jadi Ini bagi ada para 4 pemirsa, dewasa. ya, pemirsa Kebumen TV yang datangnya besok rame-rame mungkin bisa diarahkan ke sini. Ya, boleh ngajak kita. Boleh, silahkan. Aduh. Kita available. Kita duduk-duduk dulu. Duduk dulu. Karena dari tadi Aduh. kita sudah berjalan-jalan. Nyaman. Enak banget ini suasananya tuh. Angin sepoi-sepoi, angin Teduh, pantai, teduh, gitu banyak ya. pohon. Aduh, nggak cuma payung teduh, tapi di sini juga villa teduh. Ya. Ini biasanya kalau teduh-teduh gini itu paling enak juga kita sambil makan yang seger-seger biar makin kemepiat. Nah, Seger. ini ada salah satu kuliner. Makanan lagi. Iya, makanan lah. Kalau sama aku tuh enak itu makan dan Oh enggak makan. kok, enggak sama kamu tuh enggak makan, cuma Tapi- cerita tok. Cerita tok makan kan enggak enak Tak cerita banget. nih. Nah kan? Ya, ini ada di salah satu pasar nih di Aha. Kebumen itu, di dalamnya tuh ada kuliner legend. Oh. Shop. Shop, SOP. Ini kalau makan pakai aturan SOP. Standar operating procedure. Nah, kui SOP shop. Wah, shop ini? Mbak Susan, shop krewet. Nah, ini salah satu shop yang legend juga. Aku tahu ini kayak Adi, Gale, Cesar itu suka mangkal di sana. Wah, iya. Bootsman apalagi. Enak banget. Murah Seger, meriah murah shopnya. Aku meriah. tahu Mbak Susan itu. Iya. Ya dah. Ya Ingin sudah, tahu? seperti apa kesegarannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Warung prasmanan Mbak Susan yang berada di Kompleks Pasar Burung Kebumen ini sudah berjualan sejak 50 tahun lalu. Meskipun saat ini sudah banyak terdapat rumah makan dengan konsep modern, namun rumah makan tradisional ini masih tetap eksis dan disukai konsumen hingga kini. Ini udah sejak kapan Pak berjualan di sini, Mbak? Oh ini udah lama Mas, saya gantiin ibu. Udah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Ya, udah 50 tahun lebih. Menurut Susan, warung ini dahulunya dikelola oleh orang tuanya. Kini dengan dibantu 5 orang karyawan, dalam sehari dirinya mampu menjual 200 hingga 250 porsi nasi dengan lauk dan sayur yang beraneka macam. Menurutnya, menu yang paling diminati di warungnya adalah nasi sop krewet atau tetelan sapi dan mendoan. Ini sehari bisa habis berapa porsi? Sehari ya kira-kira 250. Kadang lebih. Ada berapa jenis menu, Mbak? Jenisnya macam-macam ini Mas. Ada sop, ada yang ini apa? Krewet. Sayur favorit itu Mas, krewet sama sop. Menurut Susan, harga makanan di warungnya memang tergolong murah. Hal ini agar siapa saja bisa makan dengan tenang. Untuk proporsi nasi biasanya dihargai Rp8.000 hingga Rp12.000 tergantung lauknya. Menurut pelanggan, mereka tetap menyukai warung ini karena rasanya yang enak dan harganya yang murah. Kenapa milih makan di sini, Pak? Enak. Untuk pilihan menunya gimana, Pak? Lumayan. Banyak ya? Iya banyak kalau sini. Langganan lama saya dari orang tuanya. Oh iya ini bapaknya dari orang tuanya dulu.
Mas, kenapa milih makan di prasmanan sini, Mas? Untuk harganya gimana? Udah sering makan di sini, Mas? Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Oke, kita Wow, yes gimana? Waduh, tahu? Mantap, mantap. Luar biasa. Dan guys, kita masih tentu saja di Sagara View of Karangbolong. Kita menikmati wahana ini. Ini namanya apa? Seluncuran? Rainbow Slide. Rainbow Slide. Harganya berapa, Mas Ibnu? 20.000 per orang. 20.000. Landingnya. Wah, enak banget ini karena tinggi banget. Dan juga kita masih ada berita terakhir ini. Nanti ini ada salah satu warung yang cukup legend. Warung legend? Warung asli di Kutowinangun. Oh, itu memang keren banget ya. Itu katanya memang enak. Enak. Bukan lagi katanya, Mas, memang enak, Mas. Ada lapis, ada wajik, itu dia. Itu bukan aku buat cucur. Buat jadi orang harus cucur. Buat oleh jujur dong. Itu buat oleh-oleh juga pas. Iya, ternyata Mas Ibnu punya bakat nyanyi. Mas Ibnu kesini, Mas, dekat sini, Mas. Oke, gimana? Boleh dong kasih kata-kata, bukan kata-kata hari ini ya. Ajakan untuk pemirsa. Kenapa harus kesini? Kesini, kenapa nih harus ke ketika Sagara liburan? View? Iya. Karena di Sagara View semua momen liburannya ada, dari wahana, penginapan, makanannya, binatangnya kalau anak-anak pengen lihat, dan mainannya dan lain, pokoknya masih banyak. Kalau semisal Anda nggak kesini rugi. Kalau saya jelaskan di sini, jangan juga nggak penasaran. Iya. Langsung kesini aja. Sini gaskan. Nah, itu dia tadi Badanan Maning episode kali ini. Dan tentu saja kebersamaan kita akan berakhir di sini. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dan tentu saja liputan tentang warung asli ini menutup kebersamaan kita di Badan Maning. Maning Badanan. Saya Tommy. Badanan Maning, Badanan Maning, Badanan Maning. Yuk pada Bali Kebumen, mudik ya maning. Badanan Maning. Mudik ya maning. Mudik ya maning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Pratama. Saya Ibnu dari Sagara View of Karangbolong. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badanan Maning, Badanan Maning. Inilah warung asli Kutowinangun. Meski tempatnya sangat sederhana, namun warung legendaris ini selalu ramai pengunjung. Terletak di timur Pasar Kutowinangun, warung asli berdiri sejak tahun 1960. Kini warung asli dikelola Sri Subekti, generasi ketiga pendiri warung asli. Selain menyediakan nasi rames, sop, pecel, dan lainnya, warung ini menjadi istimewa karena menyediakan aneka makanan tradisional seperti wajik, jadah, jenang, cucur, dan kerasikan yang dibuat sendiri di dapur khusus. Resep pembuatan makanan ini merupakan warisan turun-temurun sehingga menghasilkan rasa khas di lidah dan menjadi kelangenan. Makanan tradisional seperti wajik, jadah, jenang, dan kerasikan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram atau Rp290.000 per tampah ataupun bentuk irisan yang biasa digunakan sebagai oleh-oleh khas Kebumen. Ini legendaris ini menyajikan menu apa aja yang terkenal? Oh, ada wajik, ada jadah. Ini kebetulan jadahnya belum matang. Jadah, wajik, jenang, kerasikan, cucur. Itu yang terkenal ya? Iya. Ini pelanggannya sampai mana aja ini? Iya banyak. Sampai luar kota ya? Mana luar negeri? Luar negeri ada ya? yang Amerika. Oh. Banyak masyarakat sudah lama menjadi pelanggan setia, tidak hanya dari Kebumen, namun juga dari berbagai daerah. Pelanggan pun dimanjakan dengan pelayanan 24 jam. Dari Kutowinangun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.